Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahlussunnati wal Jamaah min Aqaidi Syiah oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan awal, kalau bahasa Arabnya halaman 20. Di situ Al-Ustaz mengatakan hadhil kalimat anisyiati wa mu'taqadatiha jama'tuha fi hadzal itar min kutubi syiati wa maraji'ihim. Apa yang disampaikan atau yang akan disampaikan tentang keyakinan Syiah atau akidah Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang kata beliau aku kumpulkan dalam kitab ini dari referensi induk orang-orang Syiah Rafidhah itu sendiri. Sekali lagi, dan ini sudah kita seringkali sampaikan, bahwasanya beliau menyampaikan akidah Syiah Rafidhah dari referensi induk mereka, ya, tidak mengarang-arang sendiri, namun ini adalah akidahnya mereka dari kitab-kitab induk mereka yang tidak bisa diingkari ataupun tidak bisa untuk didustakan. Kemudian kata beliau, wa dzakartu ismal masdar wa raqma safhati litaqumal hujjatu alaihim. Dan beliau ketika menukilkan ucapan tokoh-tokoh Syiah Rafidhah tentang akidah mereka yang sesat dan kufur, itu beliau sebutkan dalam kitab ini nama kitab referensi tersebut, misalnya Al-Kafi. Demikian pula raqam safha disebutkan pula halamannya, dan sudah kita tunjukkan pada saat yang lalu tentang buku tersebut. Wa arfaqtuha bi fatawa li a'immatil muslimin wa ulama'ihim. Tujuan beliau tadi menyampaikan referensi induk-induk mereka itu tujuannya untuk menegakkan hujah atas mereka, bahwasanya inilah akidah kalian yang kufur, yang sesat. Karena memang sebagian di antara mereka mungkin ada yang tidak mengetahui tentang referensi tersebut, atau juga untuk menegakkan hujjah kepada simpatisan Syiah Rafidhah yang masih mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian setelah beliau menyampaikan tentang akidah Syiah yang kufur dan sesat, beliau menyampaikan pula tentang fatwa-fatwa ulama kaum muslimin, seperti Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Beliau akan sampaikan pada akhir kitab ini, sekali lagi, tentang bagaimana sikap tegas para ulama-ulama kaum muslimin terhadap kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah, yang di situ bisa kita membandingkan bagaimana sikap yang benar ulama kaum muslimin terhadap Syiah dengan sikap sebagian tokoh masyarakat atau agama di negeri kita yang pelin-pelan ataupun yang ingin untuk membela Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Tubayyinu mauqifahum min aqaidi Syiatir Rawafid. Ucapan-ucapan ulama-ulama kaum muslimin tersebut menjelaskan bagaimana sikap mereka
terhadap akidah Syiah Rafidhah. Naqaltuha bi tasarrufin yasirin min risalatin li akhina fillah Dr. Nasir Al-Kifari, yang mana ucapan-ucapan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut beliau nukilkan dengan sedikit pengaturan dari sebuah buku atau karangan seorang doktor Asy-Syaikh yang bernama Dr. Nasir Al-Kifari dari Saudi Arabia, yang beliau termasuk salah satu penulis yang getol juga membantah kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Tibyana lil muslimin ahli sunnati wal jamaah. Tujuan disampaikannya ucapan-ucapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, yaitu khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, hatta la yukhda'u bi syattal lafitat, agar mereka kaum muslimin terutama yang awam ataupun mereka-mereka yang terkena racunnya kelompok Syiah Rafidhah, agar mereka tidak tertipu dengan propaganda ataupun slogan-slogan kelompok Syiah Rafidhah yang sangat menggiurkan, yang terkadang kelihatannya indah namun penuh dengan kebusukan, apalagi dengan label cinta Ahlul Bait. Nanti akan kita sampaikan bagaimana Ahlul Bait itu berlepas diri sangat membenci kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Wa yankhadi'u bi zakharifa minal qawli, yang mana kaum muslimin dengan dijelaskannya akidah-akidah Syiah yang kufur dan sesat dari referensi mereka yang asli, agar tidak tertipu dengan keindahan-keindahan slogan-slogan orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Apalagi takiyahnya mereka, apalagi mereka adalah orang yang ahli dalam bersandiwara, apalagi pada saat sekarang ini yang mana media banyak mendukung mereka, banyak membesarkan mereka dengan propaganda mereka adalah orang-orang atau dikatakan satu-satunya negara Islam, kata mereka, yang berani terhadap Barat. Padahal sekali lagi ini adalah sandiwara mereka, adalah kemunafikan mereka. Tidak akan mungkin orang-orang Syiah Rafidhah memerangi orang-orang kafir, orang-orang al-Yahud. Bahkan sejarah telah menyaksikan bagaimana persengkolan mereka dengan orang-orang al-Kufar, baik Yahudi ataupun orang-orang an-Nasara. Maka dengan disampaikannya akidah-akidah sesat kelompok Syiah dari referensi mereka, agar sekali lagi kaum muslimin tidak tertipu dengan slogan-slogan indahnya kelompok Syiah Rafidhah. Li'anna katsiran minal muslimin li farti husni dhannihim wa samahati dhamairihim wa adami ilmami bi mutaqadati Syiah wa kutubiha asbahu dhahaya li abwaqi Syiati wa diayatiha. Karena kebanyakan dari kaum muslimin, karena husnudzannya mereka, atau mungkin bisa dikatakan karena keluguan mereka terhadap orang-orang Syiah Rafidhah dan ketidaktahuannya mereka tentang akidah Syiah Rafidhah yang tercantum dalam kitab-kitab kelompok-kelompok Syiah Rafidhah tersebut, maka kebanyakan dari kaum muslimin menjadi korban propaganda ataupun slogan-slogan orang-orang Syiah Rafidhah tersebut. Apalagi sekali lagi media banyak mendukung mereka, membesar-besarkan mereka, banyak digambarkan kelompok Syiah itu terdolimi, padahal mereka yang pertama kali mendolimi Islam dan kaum muslimin. Walil asfi syadid hatta anna ba'da man lahu makanatun ilmiyah fil wasatil islami qad iqtarra bi sarabihim wa tarannumin ala naghamati mazamirihim. Dan lebih sangat disayangkan lagi, sebagian dari orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin, seperti yang kita sampaikan tadi, sebagian tokoh masyarakat atau tokoh agama di negeri kita ini, mereka termakan dengan propaganda ataupun mereka merupakan korban virusnya ataupun racunnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Entah dengan kesengajaan mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan akidah mereka demi mendapatkan bagian daripada dunia, atau memang karena kejahilan mereka terhadap kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Sekali lagi ini wajib untuk kita waspadai. Tokoh-tokoh masyarakat di negeri kita yang mereka membela Syiah, mendukung Syiah dan sebagainya, maka harus betul-betul kita waspada dari ucapan-ucapan mereka, dan kita jelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ucapan mereka yang mendukung Syiah Rafidhah adalah
ucapan yang batil, dukungan kepada orang-orang yang musuh Islam dan kaum muslimin. Walau tarayyasa qalilan wa raja ila rusydihi wa tasaffaha ummahati kutubihim la tajalla lahu ijazu qouli ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seandainya mereka mau berpikir sejenak dan dia mau kembali kepada hidayah, lapang dada, kemudian dia membuka kitab-kitab referensi orang Syiah Rafidhah, maka akan jelas baginya firman Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmu. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ini ditujukan kepada mereka-mereka yang jahil, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak tahu tentang ajaran Syiah Rafidhah yang keluar dari Islam. Kalau mereka mau berpikir sejenak, membuka kitab-kitab Syiah yang penuh dengan kebusukan, penuh dengan kebiadaban dalam masalah akidah misalnya, maka mereka akan diam, tidak mendukung orang-orang Syiah Ar-Rafidhah tersebut. Karena Allah telah mengatakan, janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini sekali lagi ditujukan bagi mereka yang betul-betul jahil, tidak tahu, namun asbun, asal ngomong saja, asal dukung saja orang Syiah Rafidhah, padahal mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Namun ucapan ini tidak berlaku bagi mereka-mereka yang memang sengaja menjual akidah mereka kepada orang-orang Syiah Rafidhah untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Karena memang sebagian ada di antara tokoh masyarakat di negeri kita seperti itu, yang dahulu pada waktu dia mengajukan gelar doktoral, dia menulis bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidhah, jelas tulisannya membantah Syiah Rafidhah. Namun ketika pulang ke negeri kita, mendukung Syiah Ar-Rafidhah. Ini semuanya bukan karena kejahilan dia mendukung Syiah Rafidhah, namun tidak lain kecuali hawa nafsu karena urusan dunia. Alaihim ma yastahiqu minallah. Wa ma alladhi sayasta'iduna bihi litabriri tasarrufatihim hadi amam Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia betul-betul memahami ayat tadi, maka bagaimana mungkin mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendukung orang-orang Syiah Rafidhah tersebut. Tujahatil kadhahaya allati saqatat fi aqidatiha min abna'i sunnati wal jamaah. Apalagi telah banyak korban karena ucapan mereka yang mendukung Syiah Rafidhah dari kalangan anak-anak Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dari kaum muslimin. Apalagi membuat pembukaan pendaftaran untuk dikirim ke negeri Iran, markasnya Syiah Rafidhah, qatalahumullah, untuk mereka dicuci otak mereka dengan ajaran-ajaran Syiah Rafidhah yang kufur. Di antara sebabnya karena di antaranya tokoh-tokoh masyarakat kita mendukung, bahkan membuka pintu untuk kaum muslimin dicuci otak mereka di negeri Syiah Rafidhah di Iran sana, di Al-Qum sana, di Qum dengan kotoran-kotoran Syiah Rafidhah. Natijatan lima waqifihim al-muta'atifah ma'ulaika Syiah Rawafid. Semua itu karena mereka lembek ataupun malah mendukung orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan dikatakan kelompok Syiah Rafidhah itu tidak ada bedanya dengan kaum muslimin. Mereka seperti madhab di antara madhab imam yang empat. Padahal jelas sudah kita sampaikan, madhab imam empat saja tidak menerima kelompok Syiah Rafidhah. Bagaimana mungkin disamakan dengan mereka? Bagaimana mungkin mereka disamakan dengan madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, yang mereka adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ini semuanya ada talbis, tipu daya atau tipuan orang-orang tersebut untuk mereka sekali lagi menarik massa Ahlussunnah wal Jamaah agar mereka mendapatkan imbalan dari negara Syiah Iran, qatalahumullah. Wa abwaqiha wa taqibiha allati tanfusu sumuma tasyayyu' bainal muslimin. Semua itu mereka lakukan dengan diantara propagandanya takrib baina al-sunnah wa asyiah, mendekatkan
pemahaman antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Asy-Syiah Rawafid yang sudah kita sampaikan. Ini adalah salah satu taktik liciknya orang-orang Syiah Rafidah. Mereka ingin mendekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah bukan untuk mereka mendapatkan hidayah, bukan untuk mereka mencari kebenaran, namun mereka menarik Ahlussunnah wal Jamaah ke dalam ajaran Asy-Syiah Ar-Rafidah. Ya, ini sekali lagi propaganda mereka untuk menarik massa dari Ahlussunnah wal Jamaah masuk ke dalam jebakan mereka. Allati tanfusu sumum tasyayyuh bainal muslimin, yang mereka tujuan mengadakan pendekatan antara Syiah Rafidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyebarkan racun-racun Syiah di antara kaum muslimin fi akri darihim, di dalam negeri kaum muslimin itu sendiri. Makanya di antara tujuan kita mengkaji buku ini adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari racun-racun orang-orang Syiah Rafidah yang mereka terutama pada zaman sekarang ini gencar sekali untuk menyebarkan racun mereka di negeri-negeri kaum muslimin dengan segala cara, dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang halus, segala cara mereka tempuh untuk mereka menebarkan racun-racun mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini di antara tujuan kita mengkaji kitab ini. Fa ilallahil mustaka min hadzal hawan, maka kepada Allah kita mengadu atas kelemahan ini. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, kama anna sawadal a'dhama min asyiati la yarji'una fi tadayyunihim illa ummahati kutubihim wa maraji'ihim. Sebagaimana banyak di antara orang-orang Syiah itu sendiri, mereka tidak kembali kepada ajaran agama mereka yang sebenarnya, dalam artian tidak mau mengkaji kitab-kitab mereka yang induk, mereka hanya menginduk kepada tokoh-tokoh mereka langsung. Sebagian mereka kalau mungkin masih ada fitrah yang salimah, mungkin mereka akan kembali kepada al-hidayah setelah membaca kebusukan kitab-kitab referensi-referensi orang Syiah Ar-Rafidah tersebut. Uli anna tilkal kutub wal maraji gharibatun wa muba'adatun anhum, karena kitab-kitab Indo-Syiah Rafidah tersebut ini mungkin wallahu alam ucapan ini beliau ucapkan pada waktu beliau, yaitu pada waktu penulis masih hidup, dan bagaimana susahnya beliau mendapatkan referensi induk kelompok Syiah Rafidah tersebut, baik kitab Al-Kahfi dan sebagainya yang harus didatangkan dari Timur Tengah langsung, itu pun dari orang-orang yang betul-betul tahu tentang latar belakang ataupun lingkungan orang Syiah Rafidah. Tidak sembarangan dahulu mendapatkan buku-bukunya Syiah Rafidah, yang pada waktu dahulu mungkin mereka lebih banyak melakukan taqiyah, menyimpan kitab-kitab tersebut tidak agar tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Meskipun sekarang ini sudah kita sampaikan sangat mudah kelompok Syiah Rafidah untuk menyebarkan ajaran mereka lewat kitab-kitab mereka. Bahkan sudah kita sampaikan juga bisa di-download di internet kitab-kitab mereka, entah yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia. Mereka sekarang sudah taqiyahnya agak mereka tinggalkan, karena memang taqiyahnya mereka itu sesuai dengan sikon mereka. Kalau mereka merasa kuat, mereka akan tampakkan racunnya, mereka akan mereka tampakkan taring-taring mereka seperti sekarang ini. Meskipun mungkin sebagian ada yang taqiyah, namun intinya kitab-kitab induk mereka sudah bisa dengan mudah untuk diperoleh oleh kaum muslimin. Fatadayyunuhum laisa illa taqlidan a'ma lima yaquluhu wa yufidu alaihim kubara'uhum wa sadatu a'immatihim. Orang-orang awamnya orang Syiah Rafidah, mereka mengambil agama mereka taklid buta kepada ucapan ataupun doktrin-doktrin tokoh-tokoh Syiah tersebut. La siyama wa haulal qaum yad'una wa yaj'aluna tu'man wa matiyatahum hubba wa wala alil bait. Apalagi di antara propaganda mereka adalah cinta kepada Ahlul Bait. Ini adalah dagangan mereka kemana-mana. Selalu ditampakkan cintanya mereka kepada Ahlul Bait. Padahal sudah sering kita sampaikan, yang pertama mereka salah dalam menentukan siapa Ahlul Bait, atau mereka membatasi Ahlul Bait hanya kepada 4 golongan saja atau 4 manusia saja, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain dan keturunan mereka. Adapun yang lainnya yang juga merupakan Ahlul Baitnya Rasulullah, tidak mereka masukkan ke dalam kategori Ahlul Bait, seperti azwajun Nabi sallallahu, istri Rasul sallallahu, Aisyah dan sebagainya merupakan
ahlul baitnya Rasulullah SAW aklan wa syar'an. Secara akal maupun secara asyara. Secara akal kita saja mengetahui namanya keluarga itu terdiri dari siapa? Suami, istri, anak dan anak keturunan, putra dan putri daripada pasangan tersebut. Mungkin mengapa mereka nggak memasukkan istri Rasulullah SAW, karena mereka ahlul bait itu, atau karena mereka orang Syiah Rafidhah tidak pernah menikah dengan syar'i. Nikahnya nikah mut'ah, jadi nggak punya apa? Istri. Jadi istri tidak dianggap sebagai ahlul bait. Itu ala apa? Ala mereka. Adapun orang yang normal, kaum muslimin, namanya keluarga itu tersusun dari apa? Suami istri. Istri termasuk keluarga, termasuk ahlul bait. Namun orang Syiah di antara kesesatan mereka membatasi atau mengeluarkan istri Rasulullah SAW dari ahlul bait. Padahal Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk mensucikan kalian wahai istri Rasulullah SAW, ahlul bait. Allah sendiri menyatakan mereka adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kemudian pada hakikatnya mereka itu tidak sama sekali cinta kepada ahlul bait. Banyak penghinaan mereka kepada ahlul bait, seperti yang sudah kita sampaikan contohnya ketika mereka mengatakan barang siapa yang nikah mut'ah satu kali maka derajatnya seperti siapa kemarin? Al-Husain. Yang menikah mut'ah 2 kali seperti Hasan ketiga kali, yang keempat kali. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana mereka melecehkan ahlul bait, bahkan melecehkan Rasulullah SAW. Kata mereka orang yang berzina 4 kali seperti Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pelecehan kepada ahlul bait, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan wal Husain. Yang kata mereka cinta, yang kata mereka agungkan, padahal justru perbuatan dan keyakinan mereka, perbuatan mereka sangat amat merendahkan, menghinakan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kalau mungkin kita banyak contohkan, banyak sekali ucapan-ucapan mereka yang sebetulnya merendahkan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Di antaranya, mereka mengatakan, ini kita nukilkan dari kitab Butlan Aqaidi Syiah yang ditulis oleh Muhammad Abdul Sattar At-Tunasawi. Beliau mengatakan, menukilkan ucapan imamnya mereka Al-Majlisi dalam kitabnya Haqqul Yaqin. Di situ disebutkan bahwasannya Imam Ar-Ridho berkata, anna min alamati dhuhuril mahdi annahu sayadhar ariyan amama kursi syams. Bahwasanya di antara tanda munculnya Imam Mahdi, bahwasanya beliau akan muncul di terik matahari dalam keadaan telanjang. Ini imamnya mereka dilecehkan seperti ini. Imam siapa? Ar-Ridha. Bahwasanya Imam Ar-Ridha yang merupakan kata mereka al-baitnya Rasulullah, yang merupakan salah satu imam 12-nya mereka, itu kalau akan muncul Imam Mahdi, itu Imam Ar-Ridha akan muncul di tengah manusia dalam keadaan telanjang bulat. Naudzubillah min dzalik. Apakah ini bentuk pengakuan mereka kepada al-bait? Inilah sekali lagi ucapan-ucapan orang-orang yang tidak waras. Demikian pula kalau kita mau contohkan bagaimana ucapan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini, wa qalatish syi'a fi haqqi Ali radhiyallahu taala anhu anna Aliyan radhiyallahu anhu khataba tsumma aqbala biwajhihi wa hawlahu nasun min ali baiti wa khassati wa syi'ati faqala qad amilatil ula qabli a'malan khalafu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi muta'ammidina li khilafi naqidina li adihi mughayyirina li sunnatihi law hamatun nasa ala tarkiha wa hawaltuha ila mawadiha la tafarraqa ani jundi. Kata Ali bin Abi Thalib ini menurut versinya mereka orang Syiah Rafidhah, bahwasanya dahulu para khulafa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih Rasulullah SAW. Ini kata mereka, dengan menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya para khulafa Rasyidin tersebut sebelum Ali bin Abi Thalib jelas-jelas menyelisih Rasulullah SAW dengan sengaja, merubah perjanjian dengan Rasulullah SAW, merubah sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya aku merubah hal tersebut, maka pasukanku akan meninggalkan diri.
Artinya apa? Ali bin Abi Thalib ingin untuk juga menyelisih Rasulullah SAW dengan tujuan agar pasukannya tetap setia kepada beliau. Apakah ini bukan pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyelisihi Rasul SAW karena takut kepada manusia? Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi ucapan yang sangat melecehkan Ahlul Baitnya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula bagaimana pelecehan mereka kepada Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata mereka termasuk yang mereka agungkan. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan di sini oleh Kulaini dalam kitabnya Furul Kafi, kitab Rawdah halaman 29, anna Jibril nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya Muhammad innallaha yubashshiruka bimauludin yuladu min Fatimah taqtuluhu ummatuka min ba'dika. Bahwasanya malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak atau seorang cucu yang lahir dari Fatimah yang akan dibunuh oleh umatmu setelahmu. Maka apa kata Rasulullah SAW menurut versi mereka? Maka Rasul mengatakan, ya Jibril, wa ala rabbi assalam la hajata li fi mauludin yuladu min Fatimah taqtuluhu ummati min ba'di. Kata Muhammad SAW, wahai Jibril, ucapkan salamku kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepadanya bahwasanya aku tidak butuh dengan anak atau cucu yang lahir dari Fatimah yang akan dibunuh oleh umat. Artinya apa? Bahwasanya Rasul SAW sebetulnya tidak menginginkan lahirnya Husain yang mereka tuhankan sekarang ini. Ini sebenarnya pelecehan mereka kepada Al-Husain, bahwasanya dahulu sebelum lahirnya Husain, Rasul tidak menginginkan terlahirnya Al-Husain. Ini sekali lagi bentuk pelecehan mereka, walakinnahum la yaqilun. Demikian pula di situ disebutkan juga riwayatnya sama, bahwasanya Fatimah ketika disampaikan ucapan Jibril tadi, beliau mengatakan la hajatali, aku tidak butuh kepada anak yang akan dibunuh oleh umat. Artinya apa? Fatimah dan Rasulullah atau mereka sebetulnya tidak menginginkan terlahirnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi bentuk pelecehan mereka kepada Fatimah, bahkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah sebetulnya mereka adalah orang yang tidak cinta sama sekali kepada Al-Bait. Itu sekarang propaganda kedustaan mereka, kemunafikan mereka saja. Di sini ingin kita sampaikan bagaimana ucapan Ahlul Bait kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Bahwasanya Ahlul Bait mereka adalah orang yang pertama kali benci kepada orang Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Yang pertama kita ingin sampaikan bagaimana ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sini dari kitab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah diriwayatkan Imam Ahmad di antaranya bahwasanya pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib naik mimbar di Kufah seraya berkata, khairu hadil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin summa Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya kata Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar summa Umar, kemudian adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini persaksian Ali bin Abi Thalib bahwasanya terbaik umat ini adalah Abu Bakar wa Umar, bukan beliau. Ini persaksian Ali bin Abi Thalib sendiri. Kalau ada orang Syiah mengatakan, oh itu karena Ali bin Abi Thalib dalam tekanan, karena pada waktu itu beliau ditekan atau taqiyah. Ini sebetulnya apa? Pelecehan juga kepada Ali bin Abi Thalib. Kata mereka Ali bin Abi Thalib seorang pemberani. Mengapa kau nggak berani menyampaikan bahwasanya beliau adalah wasiatnya Rasul SAW? Bahkan sebaliknya beliau memuji Abu Bakar wa Umar. Ini sekali lagi bantahan Ali bin Abi Thalib terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Demikian pula bahkan beliau sangat tegas mengatakan la yufaddiluni ahadun ala syaikhain illa jalatuhu jaldal atau haddal muftari. Barang siapa atau tidaklah ada seseorang yang lebih mengutamakan diriku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali aku akan mencambuk dirinya dengan cambukan sebagai sanksi bagi orang-orang yang berdusta.
Ya, seandainya Ali bin Abi Thalib hidup pada saat sekarang ini, maka orang Syiah akan apa? Dicambuk, dibakar sebagaimana beliau pernah membakar tokoh-tokoh Syiah pada waktu itu yang menuhankan Ali bin Abi Thalib yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Dalam sejarah seperti dalam sejarah At-Tabari dan sebagainya disebutkan bahwasanya ketika Abdullah bin Sabah dan para pendukungnya mengatakan anta huwa, engkau wahai Ali adalah Tuhan, adalah sesembahan, maka Ali bin Abi Thalib membuat parit yang dibakar di sana kelompok Asy-Syiah Rafidhah. Namun Abdullah bin Sabah lari menyelamatkan diri. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib yang jelas-jelas membantah kelompok Syiah Rafidhah yang lebih mengutamakan beliau daripada Abu Bakar wa Umar. Kemudian ucapan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau ini kita nukilkan sekali lagi riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau. Dari Amr bin Al-Asam qala qultu Al-Hasan. Amr bin Asam berkata, aku mengatakan kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, inna syi'ata taz'umu anna aliyan mab'utsun qabla yaumil qiyamah. Sekali lagi, seorang perawi yang bernama Amr bin Asam berkata kepada Al-Hasan bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan dibangkitkan pada waktu atau sebelum hari kiamat di dunia ini. Ini yang sudah kita sampaikan, di antara keyakinan orang Syiah Rafidhah adanya reinkarnasi, kembalinya manusia yang telah mati ke dunia ini dalam keadaan hidup kembali. Terutama Ahlul Bait, terutama imam-imam mereka, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan dibangkitkan lagi di dunia sebelum hari kiamat. Maka apa kata Al-Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW, yang termasuk Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kadzabu, mereka adalah berdusta. Ini adalah pernyataan Al-Hasan, imamnya orang Syiah Rafidhah sendiri, bahwasanya orang Syiah Rafidhah adalah para pendusta. Maka sekali lagi, akdzabul khalqi ala wajhil ard adalah Ar-Rafidhah. Orang makhluk yang paling berdusta di atas muka bumi adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Sesuai dengan persaksian Al-Hasan di sini. Beliau mengatakan, kadzabu wallahi, demi Allah mereka berdusta. Maha ulai bi Syiah, mereka sebetulnya bukan kelompok Syiah. Sudah kita sampaikan, kata-kata Syiah dalam segi bahasa artinya pengikut, Maka kata Al-Hasan di sini sebetulnya mereka bukan Syiahnya apa? Bukan Syiahnya Ali. Mereka Syiahnya iblis, mereka adalah Syiahnya Abdullah bin Sabah. Itu sebetulnya yang lebih layak ditujukan kepada mereka, Makanya para ulama sebagian mereka mengatakan mereka tidak layak dikatakan orang Syiah. Namun yang lebih pas mereka adalah Syiah Ar-Rafidhah. Lau alimna anna mab'atsun ma zawwajna nisahu wa la iktasamna malahu. Kata Al-Hasan, seandainya kita mengetahui beliau Ali bin Abi Thalib, ayahanda beliau sendiri akan hidup kembali ke dunia ini, maka kami, kata Al-Hasan, tidak akan mungkin menikahkan istri-istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan tidak akan mungkin kita membagi warisannya beliau. Ini seandainya beliau masih hidup kembali. Ini persaksian Al-Hasan membantah kelompok Syiah Rafidhah. Demikian pula dalam riwayat lain dari kitab Hilyatul Auliya diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, qila Al-Hasan bin Ali, innan nasa yaqulun innaka turidul khilafah. Pada suatu saat ada seorang berkata kepada Al-Hasan bin Ali ketika beliau menyerahkan kekhalifahan, kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya manusia mengatakan sesungguhnya engkau menginginkan kekhalifahan. Qala, maka apa kata Al-Hasan? Kanat jamajimul arabi fi yadi. Sesungguhnya dahulu ubun-ubunnya orang Arab itu di tanganku. Artinya aku sangat amat mudah untuk mendapatkan kekhalifahan. Yuharibuna man harabtu. Mereka siap untuk berperang bersamaku, memerangi orang-orang yang aku perangi. Wa yusalimuna man salamtu. Demikian pula mereka siap untuk berdamai dengan orang-orang yang aku berdamai dengannya. Fataraktuha ibtigha'a wajhillah. Namun aku tinggalkan kekuasaan itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para sahabat dahulu yang tidak gila dengan kekuasaan.
yang tidak menjadi caleg dan sebagainya, namun justru meninggalkan kekuasaan, mengharapkan pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hikna dima'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tujuan untuk meniadakan pertumpahan darah di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dusta tuduhan orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasanya Muawiyah merebut kekuasaan sebagainya, tidak. Itu adalah apa? Ridhonya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau mereka tidak menerima hal itu, berarti mereka melecehkan Al-Hasan. Al-Hasan sendiri yang memberikan apa? Kekuasaan tersebut kepada Muawiyah dengan lapang dada, dengan ikhlas. Kalau mereka nggak terima dengan Muawiyah, maka sebetulnya mereka tidak terima pula dengan perbuatan Al-Hasan, imamnya mereka. Ini sekali lagi bagaimana pelecehan mereka kepada Al-Bait. Kemudian kita baca ucapan Al-Husain yang sekarang ini mereka tuhankan. Dikatakan di sini bahwasanya Al-Husain ketika orang-orang Syiah di Irak dahulu meminta beliau bergabung dengan mereka di Irak, alladzi katabu wa wa'adu bin nasr tsumma tafarraqu anhu wa aslamu ila a'da'i. Sebetulnya yang merekayasa pembunuhan terhadap Al-Husain adalah orang Syiah tersebut, orang Syiah Al-Iraq. Ketika mereka menginginkan Al-Husain untuk mendatangi negeri mereka, yang mereka janjikan untuk membantu, menolong, melindungi beliau, namun ketika datang orang yang akan membunuh Al-Husain, mereka tinggalkan, mereka serahkan kepada para pembunuh Al-Husain tersebut. Sebetulnya ini sekali lagi air mata mereka ketika mereka merayakan 10 Muharram, perasaan Asyura, itu air mata buaya saja. Padahal mereka lah yang membunuh Al-Husain. Mereka yang meninggalkan Al-Husain pada waktu itu untuk dibunuh pada waktu itu. Sekali lagi, semua adalah apa? Sandiwara mereka. Mereka sedih meratapi kematian Al-Husain. Padahal mereka lah yang pertama kali sebelumnya bertanggung jawab atas kematian Al-Husain. Maka pernah Al-Husain mengatakan dalam doa beliau ketika mau dibunuh, Allahumma inna ahlal Iraq gharruni wa khada'uni wa sana'u bi akhi ma sana'u, Allahumma syattit alaihim amrahum wa ahsihim adada. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang Syiah di Irak, mereka telah gharruni, mereka telah menipuku, telah memperdaya diriku, dan telah berbuat terhadap saudaraku apa yang mereka perbuat. Ya Allah, pecah belah mereka dan bunuhlah mereka. Ini adalah doanya Al-Husain kepada orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian sekarang kita baca ucapan anaknya, putranya Al-Husain, Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau mengatakan, ya ahlal Iraq ahibbuna hubbal Islam. Wahai ahli Irak, wahai penduduk Irak, cintailah kami Ahlul Bait di atas Islam. Wala tuhibbuna hubbal asnam, dan jangan kalian mencintai kami sebagaimana kecintaan kalian kepada berhala. Ini adalah berlepasnya Ahlul Bait terhadap pengkultusan orang Syiah Rafidhah yang menuhankan mereka. Ini juga hampir sama dengan perbuatan sebagian kaum muslimin yang mereka cinta kepada Rasul, namun cintanya mereka berlebihan sehingga menuhankan Ar-Rasul SAW, sehingga Rasul dianggap sebagai sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, entah dalam qasidah burda, entah dalam selawat nariyah atau yang lainnya, yang mana mereka adalah sebetulnya bukan cinta kepada Rasul, namun mereka menuhankan Ar-Rasul dengan kedok cinta kepada Ar-Rasul. Cinta kepada Rasul bukan dengan menuhankan Rasul, bukan tawasul kepada Rasul, bukan meminta syafaat kepada Rasul, bukan merayakan hari kelahiran Rasul, namun cinta kepada Rasul dengan ittiba, mengikuti ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka memang cinta itu ada dua, cinta sejati dan cinta imitasi, Cinta yang palsu, cinta yang dusta, dengan cinta yang betul-betul murni. Cinta yang murni, cinta yang didasari oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Ar-Rasul sallallahu. Seorang penyair mengatakan, ta'sir rasulah wa tudhir hubbahu
hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul sedangkan engkau masih mengaku cinta kepada Rasul. Ini suatu yang mustahil dalam apa? Dalam logika, enggak masuk akal. Engkau cinta kepada Rasul namun memaksiati Rasul, namun berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, itu tidak masuk akal. Engkau mengaku cinta Rasul. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu benar-benar murni, ya, maka engkau akan mentaati Rasul. Karena orang yang mencintai pasti akan mentaati orang yang dia cintai, bukan malah berbuat kebid'ahan, bukan malah merayakan perayaan yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Husain, cicitnya Rasul SAW, putranya Al-Husain, beliau mengatakan, wahai penduduk Irak, ini ditujukan kepada kelompok Syiah yang banyak di sana dahulu dan juga sampai sekarang ini, cintailah kami di atas Islam. Jangan cintai kami seperti kecintaan manusia kepada berhala, menuhankan berhala. Famazala bina hubbukum hatta sara alaina syainan. Kalau kalian cinta kepada kami dengan berlebihan, itu adalah suatu keburukan. Kemudian pernah beliau mendengar sebagian orang-orang Syiah di Irak sana dahulu mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka beliau pun berkata kepada mereka, ala tukhbiruni antumul muhajirun al-awwalun alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Apakah kalian ini termasuk orang-orang muhajirin yang pertama masuk Islam, yang menolong pertama kali Rasul SAW, yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, diusir dari negeri mereka dan harta mereka, yang mereka mengharapkan keutamaan dari ridho dari Allah, yang mereka menolong Allah dan Rasulnya, yang mereka itu adalah orang shadiqun. Apakah kalian termasuk mereka? Mereka menjawab, la. Orang Syiah Irak waktu itu mengatakan, kami bukan muhajirin. Kemudian kata Ali bin Husain, fa antum alladziina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man haja ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apakah kalian termasuk orang-orang Al-Ansar yang mereka pertama kali atau menempati negeri Al-Madinah atau kota Madinah, yang mereka mencintai kaum muhajirin seperti yang Allah sifati dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Apakah kalian termasuk kaum Al-Ansar tersebut? Mereka menjawab, kami bukan. Maka kata Ali bin Husain, fashhad atau ushidu annakum lastum minal ladina qala Allah azza wa jalla wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, sampai akhir ayat. Artinya kata Ali bin Husain Zainal Abidin, termasuk salah satu imam 12-nya Asy'ariyah Rafidhah, kalau begitu kalian bukan termasuk orang-orang yang Allah puji pada ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr, yaitu orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Tugas mereka adalah mendoakan kaum Al-Muhajirin wal Ansar dengan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman dan seterusnya. Kemudian apa kata Ali bin Husain Zainal Abidin, ukhruju fa'alallahu bikum. Lalu beliau pun mengusir orang-orang Syiah Irak tersebut dari sisi beliau seraya mendoakan mereka dengan kejelekan. Artinya imam mereka sangat amat benci kepada mereka, tidak menerima mereka. Oleh karena itulah pengakuan mereka yang cinta Ahlul-Bait ini tinggal pengakuan tanpa diakui oleh Ahlul Bait itu sendiri. Seperti kata seorang penyair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirum bidaka. Setiap orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakui hubungan dengan mereka. Sama dengan ini, orang Syiah mengaku-ngaku cinta Al-Bait, sedangkan Al-Bait tidak cinta kepada mereka, bahkan mengusir mereka seperti yang dilakukan oleh Ali bin Al-Husain rahimahullah ta'ala. Kemudian ucapan salah satu imam mereka juga yang bernama Muhammad bin Ali Al-Baqir, an Muhammad bin Ali annahu qala ajma'a banu Fatimah ala an yaqulu fi Abi Bakrin wa Umar
ahsana ma yakunu minal qaum. Kata Muhammad bin Ali, ya sekali lagi termasuk salah satu imam 12-nya mereka, beliau mengatakan telah sepakat anak keturunannya Fatimah, artinya telah sepakat al-bait, ya, untuk mereka memuji Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, artinya sangat amat bertentangan keyakinan orang Syiah Rafidhah dengan keyakinan imam mereka dari Ahlul Bait tersebut. Demikian pula pernah dinukilkan oleh Ja'far Al-Ju'fi, inna qauman bil Iraq yaz'umuna annahum yuhibbunana wa yatanawaluna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa yaz'umuna anni amartum bidzalik. Disebutkan di sini bahwasanya sekelompok manusia di Irak, yaitu orang Syiah di Irak, mereka mengaku-ngaku menyatakan bahwasanya mereka cinta kepada Ahlul Bait. Namun mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Dan ini memang akidah mereka. Ya, mereka punya slogan la wala'a illa bil bara. Kalau mungkin ada yang membaca sebuah ungkapan la wala'a illa bil bara, tidak ada kecintaan loyalitas kecuali dengan al bara. Ya, itu adalah salah satu ungkapan orang-orang Asy-Syiah Rafidhah, yaitu kata mereka tidaklah orang itu dikatakan loyal kepada Ahlul Bait kecuali harus membenci Abu Bakar wa Umar dan Utsman dan semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mereka kecualikan. Kemudian dikatakan di sini wa za'umuna anni amartum bidzalik, ya. Dan mereka mengaku-ngaku, kata Muhammad bin Ali tadi, bahwasanya aku memerintahkan mereka untuk mencaci Abu Bakar wa Umar tersebut. Maka beliau mengatakan fa akhbirhum, sampaikanlah kepada orang Syiah Rafidhah tersebut, anni abra'u ilallahi ta'ala minhum. Ini sekali lagi ucapannya Al-Bait, ucapannya Imam Al-Baqir, imamnya mereka, bahwasanya kabarkanlah kepada Syiah Rafidhah bahwasanya aku membenci mereka, berlepas diri kepada Allah dari mereka. Ya. Mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, sedangkan Al-Bait tidak mengakui mereka sebagai pengikutnya, bahkan membenci mereka. Kemudian dikatakan di sini wallahu bari'un minhum, dan Allah berlepas diri daripada orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar tersebut. Demikian pula dikatakan di sini oleh Muhammad bin Ali Al-Baqir, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lawallitu la takarrabtu ila Allah bidimaihim. Ini lebih sangar lagi, lebih tegas lagi. Imam mereka yang bernama Al-Baqir mengatakan, seandainya aku diberikan kekuasaan, seandainya Imam Muhammad Al-Baqir, kata beliau sendiri, kalau aku berkuasa menjadi khalifah, aku akan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Mengalirkan darah orang-orang Syiah Rafidhah tersebut yang mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata beliau, la nalatni syafaatu Muhammadin illam akun astaghfirlahuma wa ataraham alaihima. Tidak akan mungkin aku mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat jika aku tidak memohonkan ampun kepada Abu Bakar wa Umar dan mengucapkan doa kepada Abu Bakar wa Umar dengan doa yang baik. Inna a'da Allah ghafiluna anhuma, sesungguhnya musuh-musuh Allah mereka lalai dari keduanya. Artinya musuh-musuh Allah mereka tidak mendoakan kebaikan terhadap Abu Bakar wa Umar seperti kelompok Syiah Rafidhah. Di sini bagaimana pernyataan yang sangat tegas dari seorang imam 12-nya Syiah bahwasanya beliau sangat amat membenci, bahkan berkomitmen kalau menjadi pemimpin penguasa di negeri ini atau di negeri kaum muslimin akan membunuh orang Syiah Rafidhah yang mereka memang betul-betul murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup sekian, wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.